Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya Umi Khairiyah dalam pembelajaran daring di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya rekan belajar semua? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas kelanjutan dari modul 6 dengan judul modul yaitu Stop Pelanggaran HAM. Nah, kali ini kita akan membahas submateri tentang hak dan kewajiban asasi manusia untuk semua tanpa kecuali. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya setiap orang itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, di mana hak dan kewajiban itu memang sifatnya mutlak dari Tuhan, diberikan secara menyeluruh dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, apalagi untuk dibagi-bagi. Itu adalah penjelasan saya pada pertemuan sebelumnya mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, di pertemuan kali ini tentunya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban itu akan ada beberapa pelanggaran-pelanggaran di mana dapat menyebabkan adanya kerugian atau bahkan diberikannya sanksi kepada orang yang melanggar tersebut. Pelanggaran terjadi karena adanya beberapa sebab, baik itu faktor yang berasal dari dalam ataupun faktor yang berasal dari luar. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran atau pengingkaran hak asasi manusia itu sendiri sehingga dapat mengakibatkan seseorang kehilangan haknya atau mengingkari kewajibannya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bersama-sama tentang hak dan kewajiban asasi untuk semua tanpa kecuali berkaitan dengan faktor yang menyebabkan pengingkaran hak dan kewajiban manusia itu sendiri. Oke, yang pertama yaitu pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Apa sih itu pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia itu? Nah, jadi pengingkaran kewajiban itu sendiri adalah kewajiban yang telah diberikan kepada seseorang, tetapi orang tersebut tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Nah, jadi sesuatu dikatakan pelanggaran atau pengingkaran itu apabila sudah diberikan atau sudah diamanahkan kepada orang untuk dijalankan, tetapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau sesuai aturan yang sudah ditentukan. Nah, itu disebut sebagai pelanggaran atau pengingkaran. Nah, pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebuah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik sengaja ataupun kelalaian, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, itu adalah pengertian pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang selanjutnya yaitu pelanggaran HAM itu sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pelanggaran HAM berat atau pelanggaran hak asasi manusia berat, dan yang kedua yaitu pelanggaran hak asasi manusia ringan. Apa sih hak asasi manusia berat? Dan apa sih pelanggaran hak asasi manusia ringan? Nah, jadi pelanggaran hak asasi manusia berat adalah pelanggaran yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan sebagainya. Contohnya adalah peristiwa genosida dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Dan yang kedua yaitu pelanggaran hak asasi manusia ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Nah, jadi jelas banget nih perbedaan antara pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan, di mana pelanggaran HAM berat itu sangat berbahaya dan mengancam nyawa manusia, sedangkan pelanggaran HAM ringan itu tidak mengancam keselamatan tetapi dapat berbahaya apabila tidak segera ditanggulangi.
Lalu apa sih contoh dari pelanggaran HAM ringan ini? Contohnya adalah kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya. Jadi jelas, dalam pemberian pelayanan kesehatan apabila terdapat sedikit kesalahan dan tidak segera ditangani, tentunya itu dapat mengancam dari nyawa seseorang. Dan juga terkait dengan pencemaran lingkungan, apabila tidak segera ditangani juga dapat mengancam pencemaran lingkungan. Nah, itu adalah contoh dari pelanggaran HAM ringan. Nah, di sini kita akan bahas tentang penyebab pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Setelah tadi kita sudah membahas tentang pengertian pelanggaran HAM, pelanggaran HAM ringan, dan pelanggaran HAM berat, kita sekarang mengulas tentang apa sih yang menyebabkan pelanggaran itu bisa terjadi gitu kan. Pastinya sebuah pelanggaran terjadi karena ada penyebabnya. Nah, di sini ada dua penyebab. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal ini ada 5. Yang pertama yaitu tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Nah, jadi pelanggaran hak dan kewajiban itu dapat terjadi apabila pelaksanaan dari hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Dan yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Karena adanya salah paham mengenai HAM itu juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, yang selanjutnya yaitu sikap individualisme, yaitu sikap individual yang ingin selalu melakukan sesuatu dengan sendiri, itu adalah individual. Itu juga dapat menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran tentang HAM. Nah, ini juga fatal nih, apabila seseorang kurang sadar tentang hak asasi manusia, itu juga dapat menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu rendahnya sikap toleransi. Nah, ini juga karena seseorang kadangkala tidak mau menghargai perbedaan atau yang lainnya, terutama ketika kita sedang bermusyawarah atau rapat, tentunya ada sebuah perbedaan pendapat antara peserta rapat yang satu atau musyawarah yang satu dengan yang lainnya. Dan ketika di situ tidak ada toleransi antar satu sama lain, itu juga dapat menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban, terutama pelanggaran hak dalam berpendapat. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Di sini ada beberapa faktor eksternal. Yang pertama yaitu lemah dan kurang berfungsinya lembaga hukum. Jadi ketika suatu lembaga hukum seperti Pengadilan HAM dan Komnas HAM tidak bisa berfungsi secara maksimal, itu juga dapat menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini bisa terjadi di dalam sistem pemerintahan, misalnya kayak aparatur negara yang menyalahgunakan kekuasaan mereka sebagai aparatur negara juga dapat menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan kemajuan teknologi, misalnya seperti yang sering kali terjadi sekarang yaitu tentang beredarnya berita-berita hoax. Nah, ini juga dapat menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ini karena adanya kesenjangan juga dapat kesenjangan dalam sosial ekonomi juga dapat menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban manusia. Nah, ini adalah beberapa faktor, ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam, misalnya dari dalam diri manusia itu sendiri. Itu disebut dengan faktor internal. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Bisa terjadi atau bisa disebut sebagai faktor yang berasal dari luar atau lingkungan dari manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama yaitu kasus pelanggaran hak asasi. Ada peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Aceh, kasus pembunuhan Masina,
kasus penganiayaan wartawan, tragedi Trisakti dan Semanggi, serta kasus pembunuhan Munir. Nah, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ini adalah kasus yang sempat terkenal pada masanya, di mana itu beritanya tersebar cukup luas di Indonesia ini. Nah, kalau kita ambil yang sekarang, contoh dari kasus pelanggaran hak asasi itu sendiri adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dalam hal berpendapat dan juga dalam hal pendidikan yang tidak memperoleh pendidikan secara layak, itu juga termasuk dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kedua yaitu kasus pelanggaran kewajiban asasi. Nah, di sini ada banyak sekali. Yang pertama yaitu tidak membayar pajak, melanggar hak asasi orang lain, pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar, tidak ikut serta dalam pembelaan negara, dan masih ada beberapa kasus pelanggaran kewajiban asasi manusia. Sampai dengan tidak jujur dan melakukan korupsi itu juga termasuk dalam pelanggaran kewajiban asasi manusia. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelanggaran HAM, faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM, dan juga contoh dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran dalam pembelajaran kali ini. Nanti dalam absen itu juga disertai beberapa soal latihan. Semoga materinya dapat dipahami. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.